Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Ronaldo Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-38. Demikian kesaksian firman Tuhan. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku, melakukan kehendak Bapa. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, nats ini merupakan bagian dari pengajaran Tuhan Yesus kepada orang-orang yang mengikut Dia pada saat itu. Pasal 6 secara keseluruhan dimulai dari Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ekor ikan, dan mereka semua makan dengan kenyang, dan masih ada tersisa 12 bakul lagi. Dan ketika hal itu terjadi, makin banyak orang yang berbondong-bondong mencari Dia, hendak melihat mukjizat yang akan dilakukan, dan hendak juga merasakan mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Salah satunya mereka telah merasakan melalui turut ambil bagian makan 5.000 orang, dan mereka mencari Tuhan Yesus, dan mereka juga ingin mendengarkan pengajaran dari Tuhan Yesus. Dan sampailah pada bagian yang ketiga dari pasal yang ke-6, yakni Yesus mengajar bahwa Dialah roti hidup. Bagaimana mereka telah makan roti dan 2 ekor ikan itu yang telah dibagi-bagi menjadi 5.000 orang bisa makan, dan masih menghasilkan sisa 12 bakul. Dan bagaimana Yesus juga mengajarkan bahwa Allah yang memberikan bangsa Israel ketika perjalanan mereka dari Mesir menuju Kanaan. Bukan Musa yang memberikan mereka mana surgawi, tetapi Allah sendiri yang memberikan mereka mana sebagai makanan mereka setiap hari ketika mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Dan sampailah pada nats ini di mana Yesus berkata, Dialah roti hidup, dan Dia yang sudah turun dari surga. Dia sudah turun dari surga. Dia adalah bagian dari misi Allah, misi agung Allah yang memberikan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan umat manusia. Dan Yesus harus mengerjakan kehendak Allah. Setelah Dia mengajar, setelah Dia melayani selama 3,5 tahun, dan tiba saatnya misi Allah yang harus dikerjakan oleh Yesus, kehendak Allah yang harus dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Apa kehendak Allah? Yang pertama, kehendak Allah yang bisa kita lihat dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yakni kasih Allah bagi umat manusia dinyatakan. Allah mau menunjukkan kasih setianya kepada manusia. Itu yang pertama, misi yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, menunjukkan bahwa Allah penuh dengan kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yakni Yesus menjadi bagian dari penebusan manusia yang berdosa. Ia harus mati tersalib di kayu salib dan menjadi pengganti manusia yang seharusnya dihukum karena berdosa. Tetapi Yesus telah menggantikan, bahkan lambungnya harus tertikam, tertusuk, dan darahnya yang tercurah dari kayu salib boleh menyucikan hidup kita yang penuh dengan dosa. Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Yesus, yakni mendamaikan manusia yang berdosa dengan Allah dengan jalan Yesus sebagai pendamainya. Ketika Yesus mati di kayu salib, tabir bait Allah terbelah dua. Artinya tidak ada lagi pemisah antara manusia yang berdosa dengan Allah. Manusia boleh datang langsung menyampaikan korban persembahannya. Manusia boleh langsung datang kepada Allah dengan doa dan harapan, dengan persembahan yang dibawa, dengan dirinya yang dibawa langsung sujud kepada Allah. Tidak lagi melalui imam seperti sebelumnya yang dilakukan pada zaman itu. Tapi saat ini Yesus sudah mendamaikan kita orang berdosa ini dengan Allah.
Karena itu ibu bapak saudara terkasih, kiranya firman Tuhan pada hari ini yang boleh mengingatkan kita, Yesus sebagai teladan melakukan kehendak Bapa. Mari kita juga orang-orang percaya saat ini, kita boleh meneladani Dia dengan melakukan kehendak Bapa. Apa yang dikehendaki, melakukan kebaikan dan kebenaran di dalam hidup kita, menjadi berkat bagi sesama dan menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.